Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam literasi, salam sapa rantu, salam sapa para penuntut ilmu. Selamat sore semuanya, selamat sore para peserta didik yang hebat, selamat sore para penuntut ilmu dimanapun berada. Tak henti-hentinya kita ucapkan syukur alhamdulillah karena masih diberikan kesempatan untuk kembali menuntut ilmu sebagaimana mestinya. Pada kesempatan kali ini untuk memulai diskusi dan pembelajaran kita, Bapak akan mengawalinya dengan memberikan motivasi terlebih dahulu. Motivasinya yaitu membaca adalah tiket diskon jalan-jalan kemana saja. Artinya, sesungguhnya dengan kegiatan membaca, kita itu sedang berkeliling dunia. Tak tanggung-tanggung loh, kita sedang berkeliling dunia dengan membaca. Kita bisa menjelaskan aneka ragamnya kekayaan budaya yang ada di Indonesia tanpa harus berkeliling Indonesia. Kita bisa menjelaskan tempat-tempat yang indah di negara Swiss tanpa harus berkeliling ke sana. Kita bisa menjelaskan ibu kota di Jerman. Kita bisa menjelaskan bagaimana uniknya bangunan di Roma, Italia tanpa harus pergi ke sana. Dan semua itu didapatkan hanya dengan kegiatan membaca. Oleh karena itu, perluaslah wawasan kita dengan membaca. Oke, seperti biasanya kita masih dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk fase kelas 10 kurikulum merdeka. Di materi sebelumnya, Bapak atau kita sudah sama-sama mendalami bagaimana teks laporan hasil observasi, ciri-cirinya, strukturnya, dan kaidah kebahasaannya. Dan saat ini sampailah di akhir kompetensi teks laporan hasil observasi dan apa yang sudah kalian dapatkan pemahamannya, pembekalan keilmuannya. Hari ini kalian harus bisa mewujudkannya perform dalam menyusun teks laporan hasil observasi. Nah, untuk mempermudah penyusunan teks laporan hasil observasi, Bapak berikan sebuah langkah-langkah untuk menyusun teks laporan hasil observasi. Yang pertama, kita tentukan dulu objek yang akan diamati. Yang kedua, buat kerangka teks. Yang ketiga, kembangkan kerangka teks. Nah, penjelasan lengkapnya, ya, setelah di beberapa pertemuan yang lalu kita sudah mendalami keilmuan teks laporan hasil observasi, baik itu struktur, ciri-ciri, dan kebahasaannya. Hari ini kita akan menyajikan teks laporan hasil observasi yang original buatan kita, kemudian disajikan secara utuh. Adapun langkah yang tadi, yang pertama, tentukan objek yang akan kita observasi. Di sini Bapak menuntut menyusun teks laporan hasil observasi harus berbasis kearifan lokal, kekayaan lokal. Kita kenalkan kekayaan-kekayaan lokal khas daerah kita kepada dunia, kepada masyarakat secara luas. Khususnya Bapak sedang mengajar di SMK Negeri 1 Campaka Cianjur, banyak sekali kearifan lokal yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Ini sebuah kebanggaan untuk SMK Negeri 1 Campaka. Siswa tidak akan kehabisan ide untuk penyusunan teks laporan hasil observasi. Objek-objeknya sudah kita sama-sama rinci, seperti dari sumber kekayaan seperti teh, kopi, kapulaga, cengkih, kapol, palawija, jamur, serai, jahe, kunyit, aren, tebu, dan lain sebagainya. Sangat banyak sekali khas Campaka ini yang bisa kita eksplor, kenalkan kepada masyarakat luas. Kemudian tidak hanya itu saja, stok objek, stok ide tidak akan habis di sekolah ini. Kita juga bisa mengobservasi tempat-tempat wisata yang indah, seperti Curug Cikondang, Curug Sindang Reret, Curug Terekel, Curug Walet, kemudian ada Poklen, kemudian ada Curug Situ Ciberem, dan banyak lagi tempat-tempat yang indah yang belum dieksplor, yang perlu kita kenalkan kepada masyarakat secara luas. Nah, silakan kalian pilih objek-objek mana, satu objek saja yang akan kalian dalami, kalian amati untuk disusun menjadi teks laporan hasil observasi. Silakan. Kemudian setelah objeknya kalian tentukan, maka langkah selanjutnya kita membuat kerangka teks tersebut.
kerangka teks tersebut tidak jauh, yaitu berdasarkan strukturnya. Ingat, strukturnya ada 3. Pertama definisi umum, kedua deskripsi bagian, ketiga deskripsi manfaat. Jadi kita data dulu informasi-informasi yang bisa dimuat di struktur tersebut. Pertama, definisi umum. Di sini kita memerlukan data-data seputar informasi pengertian secara umumnya. Kita memerlukan mungkin ada asal-usulnya dari objek tersebut, mungkin ada pengertian dalam segi lokasi, kemudian pengertian dalam segi jenis, spesies, atau asal keluarganya. Kemudian bisa kita jelaskan juga mengenai asal-usul, sejarah, tahun berdiri, tahun ditemukan, dan lain sebagainya. Jadi di sini di struktur definisi umum ini tempatnya kalimat-kalimat atau informasi-informasi secara umum. Contoh, Curug Cikondang, kita memerlukan pengertiannya. Curug Cikondang itu apa sih? Kemudian kita memerlukan pengertian secara lokasinya, kemudian adakah asal-usulnya, adakah sejarahnya, kemudian lokasi atau alamatnya, kemudian adakah nama lainnya, nama sebutannya, nama orang-orang menyebutnya atau terkenalnya. Itu kita bisa masukkan ke dalam definisi umum. Jadi kita data dulu informasi-informasi secara umum. Setelah itu, dalam deskripsi bagian tentu kita harus terjun langsung ke objek tersebut. Kita dekati objek tersebut. Seperti misalnya tadi Curug Cikondang. Curug Cikondang itu seperti apa sih? Bagaimana sih di sana? Ada apa saja? Kita jelaskan sejelas-jelasnya, mulai dari akses menuju ke sana, ataupun ada apa saja di sana, mulai dari warna, sifat, ukuran, bagaimana airnya, bagaimana sekelilingnya, tanamannya apa saja, airnya bagaimana, batu-batuannya seperti apa. Kita bisa menjelaskan secara detail objek tersebut. Atau mungkin bagi yang tanaman, kita menjelaskan daunnya seperti apa, warnanya, bentuknya, ukurannya, buahnya seperti apa, adakah harumnya, aromanya. Itu kita jelaskan sedetail-detailnya. Deskripsi bagian ini sangat bergantung pada kecermatan kalian dalam melakukan pengamatan terhadap objek tersebut. Walaupun objeknya sederhana, tapi pengamatannya sangat jeli dan cermat, ini akan banyak hal yang bisa diceritakan. Tapi jangan sampai objeknya sebetulnya istimewa, objeknya indah, banyak hal yang bisa diceritakan, akan tetapi pengamatannya kurang jeli, pengamatannya kurang cermat, sehingga terkesan sedikit yang bisa diceritakannya pada. Nah, padahal banyak yang bisa dieksplor dalam mengamati serta melaporkan objek tersebut. Jadi bagaimana kecermatan kalian khususnya akan diuji dalam menjelaskan deskripsi bagian dari objek tersebut. Silakan amati sedetail-detailnya. Kita bisa gunakan panca indera kita, baik itu penglihatan, penciuman, perabaan, perasaan, pendengaran. Kita maksimalkan panca indera yang kita miliki untuk mengamati objek tersebut. Dan setelah deskripsi bagian, kita data informasi-informasinya, kemudian kita juga harus bisa menggali informasi tentang manfaat dari objek tersebut. Curug Cikondang, misalnya apa sih manfaatnya dengan berkunjung ke Curug Cikondang? Atau seperti pepohonan, seperti tadi serai, cengkih, kapulaga, palawija, jamur, apa sih manfaatnya yang bisa dirasakan oleh masyarakat baik secara individu ataupun secara luas. Jadi objek ini kita bisa eksplor sampai ke manfaatnya sehingga orang bisa tertarik untuk mengkonsumsi misalnya atau mendatangi wisata tersebut. Sehingga ini juga momen kita untuk memperkenalkan kekayaan yang ada di sekitar. Nah, setelah kerangkanya kita muat dalam wujud informasi secara terpisah, kemudian langkah selanjutnya kita kembangkan teks laporan hasil observasi tersebut yang tadi berupa informasi-informasi pendataannya, kemudian kita kembangkan secara utuh.
sehingga kita bisa melaporkan teks hasil observasi tersebut dengan kalimat yang padu, kalimat yang sambung sinambung dan dapat dimengerti oleh orang lain. Sehingga tidak hanya keilmuannya, tapi kita performs, kita unjuk gigi, kita unjuk keterampilan dalam menyusun teks laporan hasil observasi sambil mengenalkan kekayaan potensi alam, potensi kekayaan kearifan lokal sekitar kepada masyarakat yang lebih luas lagi. Mungkin itu saja penyusunan teks laporan hasil observasi. Dan yang terakhir, ini berkaitan dengan bagaimana aspek-aspek penilaian dalam mempresentasikan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, peserta didik harus bisa menguasai materi dan mempersiapkan presentasinya dengan baik. Tentu ini akan menjadi tolak ukur apakah hasil pengamatannya benar-benar originalitas hasil diri sendiri ataupun mungkin hasil salin tempel gitu. Yang kedua, menunjukkan rasa percaya dirinya. Biasanya kalau hasil diri sendiri itu biasa memberikan pengaruh rasa percaya diri lebih baik lagi. Yang selanjutnya, berpenampilan rapi dan bersih. Kemudian volume suaranya cukup, intonasinya bervariasi, tidak datar, tidak monoton. Mimik dan gesturnya sesuai, serta mampu tidak lepas, konsisten menjaga kontak mata dengan audiens, sehingga komunikasi fisik dan psikisnya tetap ada. Nah, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Silakan mengeksplor diri, silakan unjuk gigi, silakan unjuk keterampilan dalam menyusun teks laporan hasil observasi berbasis kearifan lokal, kekayaan daerah sekitar. Terima kasih. Semoga diberikan kesehatan dan kelancaran. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.